Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Primasari Mahardika Ramawati, Eskep Nurse MKep. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang klasifikasi dan variasi budaya dalam mata kuliah keperawatan transkultural. Halo, hai. Loh, kok pada diem? Gimana kemarin jawabnya? Hai, halo, bukannya begitu ya? Baik, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Masih sehat dan semangat, bukan? Sudah sarapan? Sudah pada mandi? Ya, tuh kayaknya sudah cakep-cakep ya, sudah pada segar-segar nih kayaknya, nggak loyo, ya kan? Baik, semangat pagi, 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 luar biasa. Ya, sebelum kita mengawali pelajaran pada kesempatan hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, di sini ada beberapa kategori dalam mempelajari klasifikasi dan juga variasi antar budaya, di mana di sini akan dibagi menjadi 5 kategori ya. Jadi berdasarkan komunikasi, berdasarkan sentuhan, berdasarkan organisasi sosial, berdasarkan persepsi sehat, dan juga yang terakhir adalah berdasarkan praktek perawatan diri, begitu ya. Mohon maaf ya, ada backsound suara melijo ya. Dengar kan kalian? Ya, kalau misalnya saya nggak ngajar, biasanya langsung cus dong melijo. Baik, kesempatan pada yang pertama di sini adalah klasifikasi atau variasi budaya berdasarkan komunikasi ya, dimana di sini antara komunikasi dan budaya sangat erat hubungannya ya, karena komunikasi di sini merupakan alat atau cara bagaimana budaya itu bisa ditransmisikan dan juga dipelihara atau dipertahankan ya, dimana di sini untuk meningkatkan komunikasi transkultural yang efektif, perawat atau kita sebagai perawat harus menghindari penggunaan istilah-istilah teknis yang khusus, logat atau ucapan yang populer, ucapan sehari-hari, singkatan, dan juga istilah-istilah medis yang berlebihan. Utamanya kalau misalnya pasien kita gitu ya, misalnya nih background pendidikannya rendah gitu ya, terus kemudian kita komunikasinya menggunakan bahasa medis yang terlalu tinggi gitu ya, otomatis kan komunikasinya tidak bisa berjalan secara efektif dan efisien gitu ya. Nah, jadi di sini kaitan komunikasi dalam budaya atau perawatan transkultural ini sangat erat sekali. Ya, jadi jenis komunikasi antara perawat dengan klien itu dibagi menjadi 2 gitu ya. Ada komunikasi verbal dan juga ada komunikasi nonverbal. Kapan dikatakan komunikasi verbal? Nah, di mana di sini komunikasi verbal itu komunikasi yang dilakukan antara perawat dan klien melalui kata-kata, pembicaraan maupun secara tertulis. Ya, dikatakan komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang menggunakan mimik atau bahasa wajah gitu ya. Misalnya nih. Nah, seperti itu ada komunikasi nonverbal. Kalau misalnya kita suka nih ya sama seseorang. Nah, kalau misalnya kita benci, ngapain sih itu orang? Nah, misalnya seperti itu adalah komunikasi nonverbal gitu ya. Kemudian di sini pedoman dalam yang berhubungan dengan klien dengan budaya yang berbeda ya. Jadi di sini beberapa pedoman yang harus kita perhatikan kalau klien kita budayanya berbeda nih dengan kita. Nah, gitu. Yang pertama adalah kita harus mengkaji dulu nilai-nilai kepercayaan pribadi terhadap budaya yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah kaji variabel-variabel komunikasi dari perspektif budaya. Kemudian yang ketiga, rencanakan perawatan sesuai dengan kebutuhan komunikasi dan juga latar belakang budaya. Yang keempat, kita harus modifikasi pendekatan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dari budaya. Dan yang kelima adalah kita harus memahami bahwa penghargaan terhadap klien merupakan hubungan yang terapeutik. Penghargaan itu seperti apa, Bu? Misalnya, apakah kita harus memberikan
uang gitu ya, bukan. Jadi penghargaan itu cukup dengan memberikan, pujian atau, reinforcement positif. Misalnya, "Wah, luar biasa sekali Ibu, bisa menangkap yang saya sampaikan." Misalnya itu juga, sudah wujud, dari penghargaan gitu ya, atau reinforcement kepada pasien. Kemudian di sini pedoman yang selanjutnya, yang kita harus perhatikan jika klien yang, kita hadapi berbeda budaya dengan kita, yaitu yang pertama juga, selanjutnya adalah berkomunikasi tanpa cara-cara yang kelihatan mengancam. Misalnya nih, "Ibu kalau nggak mau suntik, nanti ini loh ya, kalau ada apa-apa saya nggak mau tanggung jawab." Nah itu kan ada, pembicaraan yang arahnya mengancam. Nah, itu tidak dianjurkan. Kemudian selanjutnya adalah kita harus menggunakan teknik validasi dalam berkomunikasi. Nah, contohnya bagaimana, Bu? Ya misalnya, klien kita, menjawab pertanyaan gitu ya, pertanyaan yang kita ajukan, kemudian kita ulangi lagi, validasi lagi, "Bu, jadi begini ya Bu ya, yang seperti yang Ibu katakan tadi." Nah, itu adalah konsep atau teknik validasi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita harus memahami adanya keengganan, yang dirasakan pasien untuk membicarakan masalah-masalah khusus seperti, masalah yang berkaitan dengan, faktor seksualitas. Nah, kalau misalnya pasiennya enggan, ya kita jangan semakin mengulik gitu ya. Nah, itu kita harus memahami, menangkap bahasa-bahasa yang disampaikan oleh pasien itu tadi. Kemudian, adopsi pendekatan yang khusus gitu ya, apabila pasien berbicara dengan bahasa yang berbeda. Kemudian kalau perlu nih kita juga harus menggunakan interpreter atau penerjemah untuk meningkatkan komunikasi daripada, kalau misalnya kita nggak paham gitu ya, kita hanya pelongok-pelongok nih di depan pasien gitu ya. Kalau misalnya kita, eh, apa namanya tidak memakai interpreter atau penerjemah gitu. Jadi boleh menggunakan interpreter atau penerjemah untuk memudahkan, proses komunikasi kita dengan pasien. Nah, selanjutnya, adalah berdasarkan sentuhan tadi ya. Jadi sentuhan di sini merupakan salah satu pendekatan yang menenangkan, di mana perawat dapat mendekatkan diri dengan klien untuk memberikan perhatian atau dukungan. Nah, di sini, sentuhan pun juga dibagi menjadi, dua jenis, yaitu sentuhan kontak dan juga sentuhan non kontak. Gitu ya. Sentuhan kontak di sini merupakan sentuhan langsung kulit dengan kulit. Misalnya nih, kita lagi ngobrol dengan pasien, pasiennya misalnya nggak fokus dengan kita berikan, Pak atau Bu gitu ya, untuk memfokuskan kembali gitu. Kemudian sedangkan sentuhan non kontak merupakan, kontak mata, ekspresi wajah, senyuman dan sebagainya, misalnya seperti itu ya. Nah, contohnya di sini terkait, keterkaitan atau hubungan, sentuhan dengan, budaya gitu ya. Contohnya di sini orang Amerika, mereka lebih suka menutupi perasaannya dan secara umum jarang menggunakan bahasa sentuhan. Namun sebaliknya di budaya ketimuran mereka lebih terbuka dalam mengekspresikan perkabungan atau perasaan berduka, kemarahan atau kegembiraan serta lebih banyak menggunakan sentuhan gitu ya dalam budayanya. Selanjutnya adalah berdasarkan organisasi sosial atau bisa, juga dari faktor keluarga gitu ya. Jadi kelompok budaya di sini terdiri atas unit-unit organisasi yang disatukan oleh hubungan kekeluargaan, status dan peran yang sesuai dengan anggotanya. Ya, contohnya pada masyarakat yang sebagian besar terdiri atas orang Amerika, unit organisasi sosial yang terbanyak adalah keluarga inti gitu ya, di mana anak yang sudah menikah dan dewasa tinggal di kerabat jauh sebanyak 3 generasi, dan juga hubungan fiktif atau hubungan tanpa darah. Kemudian hubungan keluarga bisa diperluas sampai ke keluarga pihak ayah dan juga pihak ibu atau bilineal, atau terbatas pada pihak ayah saja atau patrilineal, atau pihak ibu saja atau matrilineal gitu ya. Kalau misalnya, keluarga dua pihak nih antara keluarga ibu dan bapak itu disebut bilenial. Tapi kalau misalnya hanya keluarga ayah saja itu disebut dengan patrilineal gitu ya. Atau keluarga ibu saja itu adalah disebut, matrilineal. Ya, kalau misalnya dua-duanya, saling dekat gitu ya. Jadi, disebut dengan milenial. Kemudian status klien dalam hierarki sosial di sini biasanya berhubungan dengan kualitas seperti usia dan gender, dan status kesuksesan seperti pendidikan dan juga kedudukan.
Nah, kita sebagai seorang perawat di sini harus mampu menentukan siapa sih yang berhak menentukan keputusan dalam pengambilan keputusan dalam keluarga tersebut gitu ya, dan bagaimana cara membicarakannya dengan individu yang bersangkutan ya. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan suatu intervensi keperawatan, mau memutuskan nih apakah tindakan ini harus dilakukan atau tidak, kita biasanya pendekatannya melalui siapa yang mengambil keputusan dalam keluarga tersebut gitu. Jadi kita pendekatannya ke anggota keluarga yang mengambil keputusan. Ya, jadi di sini keluarga itu mempunyai peran dan tugas yang penting dalam bidang kesehatan yang perlu dipahami dan juga dilakukan. Nah, ini meliputi 5 tugas keluarga gitu ya. Yang pertama adalah mengenal masalah kesehatan, yang kedua adalah memutuskan tindakan yang tepat bagi anggota keluarganya bila mengalami sakit gitu ya. Kemudian yang ketiga memberi perawatan bagi keluarga yang sakit, yang keempat memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga, dan yang terakhir adalah menggunakan pelayanan kesehatan. Begitu. Nah, di sini ada beberapa hambatan-hambatan yang sering dihadapi dalam memecahkan masalah kesehatan keluarga. Hambatan dari keluarganya sendiri, mohon maaf itu tipu ya. Hambatan dari keluarga di situ adalah yang pertama adanya pendidikan keluarga yang rendah gitu ya. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya keluarga, baik dari segi keuangannya, sarana maupun prasarana. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan-kebiasaan yang melekat dalam keluarga tersebut. Dan yang terakhir adalah sosial budaya yang menunjang. Sedangkan hambatan dari perawat itu sendiri dalam memberikan pendekatan budaya dalam keluarga, diantaranya adalah sarana dan prasarana yang tidak menunjang dan mencukupi. Yang kedua adalah kondisi alam, yang ketiga adalah kesulitan dalam berkomunikasi, dan yang keempat adalah keterbatasan dalam pengetahuan perawatan tentang kultur dari keluarga yang sedang diberikan asuhan keperawatan gitu ya. Nah, peran perawat di sini dalam membantu keluarga meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah kesehatan, diantaranya adalah yang pertama perawat sebagai pendeteksi adanya masalah kesehatan. Yang kedua adalah memberikan asuhan kepada anggota keluarga yang sakit. Yang selanjutnya adalah sebagai koordinator pelayanan kesehatan keluarga. Berikutnya adalah sebagai fasilitator dan sebagai pendidik atau penasehat keluarga dalam masalah-masalah kesehatan. Ya. Dan di sini perawat juga harus memperhatikan sifat-sifat dari keluarga gitu ya. Di antaranya yaitu keluarga mempunyai reaksi dan cara yang unik dalam menghadapi masalahnya. Ya, jadi setiap keluarga itu pasti akan berbeda caranya, reaksinya dalam menghadapi masalah kesehatan. Kemudian yang kedua adalah pola komunikasi yang dianut. Itu juga salah satu faktor yang harus kita perhatikan dalam sifat-sifat keluarga. Kemudian cara pengambilan keputusan keluarga, sikapnya, nilainya, cita-cita dari keluarga tersebut, dan bagaimana gaya hidup dari keluarga yang kita berikan asuhan keperawatan. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan persepsi sehat ya. Yang perlu kita pahami adalah definisi sehat, yaitu suatu kondisi di mana segala suatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsi dan sebagaimana mestinya. Secara sederhana, sehat sinonim dengan kondisi yang tidak sakit gitu ya. Dikatakan sehat berarti dia tidak sakit gitu ya. Sedangkan menurut WHO atau World Health Organization atau Badan Organisasi Dunia, kondisi sehat ini dinyatakan sebagai suatu keadaan yang sempurna, baik fisiknya, mentalnya, dan juga sosialnya, yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan gitu ya. Nah, konsep sehat menurut Travis and Ryan adalah sehat merupakan pilihan, sehat merupakan gaya hidup, sehat efisien dalam mengolah energi, sehat berintegrasi dari tubuh, dan sehat adalah penerimaan dari diri ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ini bagaimana konsep sehat menurut Travis and Ryan, nah itu jawabannya ya. Nah, status kesehatan di sini merupakan suatu keadaan kesehatan seseorang dalam rentang yang bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh perkembangan sosial, kultural, pengalaman masa lalu, harapan seseorang tentang dirinya, keturunan, lingkungan, dan juga pelayanan.
Ya, faktor sosial budaya yang mempengaruhi kesehatan individu diantaranya adalah tingkah laku, kebiasaan, dan adat istiadat. Ya, kemudian selanjutnya adalah dari sistem kepercayaan, pandangan hidup, dan juga nilai-nilai yang ada dalam eh, masyarakat. Kemudian sosial ekonomi, taraf hidup dan pengetahuan, demografi dan kepadatan penduduk, serta dari faktor pendidikan gitu ya. Jadi beberapa faktor ini yang akan mempengaruhi kesehatan pada individu. Nah, selanjutnya adalah dari perawatan diri atau personal hygiene gitu ya. Dimana di sini diartikan sebagai tindakan memelihara kebersihan dan kesehatan diri seseorang untuk kesejahteraan fisik dan juga psikisnya ya. Jadi menurut Potter and Perry tahun 2005, macam-macam personal hygiene atau perawatan diri ini dan juga tujuannya dibagi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah perawatan kulit ya. Kulit merupakan organ aktif yang berfungsi sebagai pelindung dari berbagai kuman dan juga trauma, sekresi, ekskresi, pengaturan temperatur, dan juga sensasi. Sehingga diperlukan perawatan yang adekuat dalam mempertahankan fungsinya. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mandi. Memandikan pasien merupakan perawatan higienis total. Mandi dapat dikategorikan sebagai pembersihan atau terapeutik. Nah, nih mandi itu juga penting ya. Jadi kalian yang di sini sudah mandi apa belum nih? Atau jangan-jangan cuma cuci muka aja nih ikut kuliah saya. Nah, yuk segera mandi ya kalau belum mandi nanti. Kemudian yang ketiga adalah hygiene mulut. Ya, di sini pasien imobilisasi terlalu lemah untuk melakukan perawatan mulut. Sebagai akibatnya, mulut menjadi terlalu kering dan juga teriritasi dan menimbulkan bau yang tidak enak. Nah, sehingga di sini hygiene mulut juga harus kita perhatikan. Kemudian perawatan mata, hidung, dan juga telinga. Nah, mana nih matanya nih? Coba disentuh matanya. Nah, di era pandemi ini sebelum menyentuh mata, hidung, dan juga bagian muka, kita harus pastikan bahwa tangan kita harus steril gitu ya. Maka jangan lupa selalu semprot dengan hand sanitizer dulu untuk menyentuh wajah atau cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun gitu ya. Nah, di sini perawatan mata, hidung, dan telinga harus kita perhatikan secara khusus diberikan untuk membersihkan mata, hidung, dan telinga selama pasien mandi. Jadi sekalian ketika kita memandikan pasien, mata, hidung, dan juga telinganya juga kita harus bersihkan gitu ya. Kemudian perawatan rambut, di sini penampilan dan kesejahteraan sosial, kesejahteraan seseorang seringkali tergantung dari cara penampilan dan juga perasaan mengenai rambutnya. Ya, kemudian perawatan kaki dan kuku. Kaki dan kuku seringkali memerlukan perhatian khusus untuk mencegah infeksi, bau, dan cedera pada jaringan. Ya, juga kita juga harus memperhatikan kalau misalnya pasien juga kukunya panjang gitu ya. Ya, kita otomatis kita harus tawarkan ke pasien, mau nggak nih kita potongkan kukunya gitu. Kalau misalnya pasien nggak mau, kita anjurkan untuk memotong sendiri gitu ya. Kemudian perawatan genitalia merupakan bagian dari mandi yang lengkap gitu ya. Jadi kenapa sih kita harus memperhatikan perawatan diri? Nah, jadi tujuannya adalah yang pertama jelas untuk meningkatkan derajat kesehatan. Yang kedua adalah memelihara kebersihan diri. Yang ketiga adalah memperbaiki personal hygiene. Yang selanjutnya adalah untuk mencegah penyakit, meningkatkan kepercayaan diri atau confident gitu ya, dan yang terakhir adalah menciptakan keindahan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebersihan diri. Yang pertama adalah citra tubuh, yang kedua adalah praktek sosial, yang ketiga adalah status sosial ekonomi, yang keempat adalah pengetahuan, yang kelima adalah variabel kebudayaan, yang keenam adalah pilihan pribadi, dan yang terakhir adalah faktor dari kondisi fisik gitu ya. Wah, ternyata sudah selesai nih materi kita pada pagi hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, semoga dapat dipahami untuk materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan juga dapat ditangkap dengan maksimal. Kita evaluasi melalui kuis di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.